RT 16 RW 4 Kelurahan Rawabuaya memang selalu menjadi langganan banjir. Tidak heran mereka di sini, warga di sini rata-rata memiliki rumah yang bertingkat. Lantas bagaimana persiapan mereka untuk menghadapi banjir? Apakah mereka selalu siap sedia atau seperti apa? Kita coba lihat salah satu rumah yang ada di sini ya. Halo, selamat siang Ibu. Nah, ini adalah rumah dari Ibu Sahara dan memang sudah menjadi langganan banjir. Bisa dilihat selama 3 hari berturut-turut ini banjirnya paling tinggi maksimal segini ya Bu ya. Dan ini bisa dilihat memang warga di sini sudah tahu menjadi langganan banjir. Untuk colokannya sendiri ataupun saklar listrik memang tidak ada yang di bawah, semuanya sudah dipasang setinggi ini. Begitupun juga bisa dilihat colokannya ataupun juga TV-nya pun juga sudah berada di atas. Begitupun juga dengan speaker, dan bukan hanya itu saja, di sini juga sudah dipersiapkan dengan ranjang yang bertingkat. Jadi ketika misalnya ada banjir yang datang, warga ataupun juga keluarga di sini bisa tidur di atas sini juga. Dan karena memiliki rumah yang bertingkat, barang-barang berharga lainnya juga sudah dibawa ke atas seperti itu, mulai dari berkas-berkas dan juga yang lainnya. Dan kita bisa melihat juga dapurnya seperti ini. Untuk kulkasnya memang kalau saya lihat rata-rata warga yang ada di sini itu pasti selalu sudah diganjal seperti ini untuk menghindari ketinggian banjir. Namun karena untuk rumah Ibu Sahara ini maksimalnya sudah seperti ini, tetapi juga tadi ada beberapa warga yang memang memiliki menaruh batu-batu sebagai ganjalan. Jadi ketika air semakin tinggi, kemudian juga batunya diganjal dan kulkasnya bisa terangkat lebih tinggi lagi. Bagi Sahara, 31 tahun tinggal di kawasan Rawabuaya, Jakarta, membuatnya sudah hafal apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan barang berharga miliknya. Salah satunya dengan memindahkan barang berharga ke lantai 2. Selain memindahkan barang saat banjir besar datang, Sahara dan keluarga bisa tinggal di lantai atas. Karena saya pikir selama saya masih bisa aman di rumah, karena saya punya tingkat ya enak di rumah. Tetap ya, jadi menjaga rumah juga dari yang tidak diinginkan kan. Tak hanya menyelamatkan barang berharga saja, warga korban banjir juga harus memperhatikan sejumlah hal untuk keselamatan jiwa mereka. Di antaranya memantau perkembangan cuaca di website BPBD, memantau tinggi air di sungai, dan berkoordinasi dengan pengurus lingkungan. Mereka harus terus berkoordinasi dengan pertama, biasa di wilayah itu ada namanya Taruna Siaga Bencana, ya kan. Kemudian ada BPBD kita, ada juga dari RT RW, Karang Taruna. Mereka terus berkomunikasi. Misalnya ada orang sakit, ya dong. Ada lansia yang harus butuh pertolongan. Segera informasikan kepada kita. Kami juga punya layanan Jakarta Darurat Siaga 112 24 jam, ya kan, bebas pulsa. Satu hal juga yang perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi bencana banjir, bukan hanya bencana banjir saja tetapi juga bencana yang lain, adalah menyiapkan tas siaga bencana seperti yang ini. Nah, ini hanya contoh saja, bisa juga menggunakan tas lainnya yang penting tahan air agar barang-barang pribadi, dokumen dan juga peralatan-peralatan lainnya bisa aman di dalam tas ini. Dokumen penting seperti ijazah dan sertifikat rumah sebaiknya tidak diletakkan begitu saja di dalam lemari. Dokumen penting wajib dibungkus plastik agar aman dari air. Tas juga wajib diisi obat-obatan yang dibutuhkan, termasuk alat mandi, handuk, serta baju. Peralatan lainnya yang perlu disiapkan jas hujan, senter, dan peluit. Tidak ada salahnya juga menyiapkan makanan yang memiliki masa kadaluarsa lama untuk berjaga dari rasa lapar sebelum dievakuasi. Tas siaga bencana ini sebaiknya disiapkan terutama bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Kita Miningrum, Andi Angga Cita Kesuma, Jakarta.